Bagian B, pendekatan peluang. Ada 3 pendekatan dalam panel themes. To recap, we received 28 abstracts for the first panel on identity, equality, and globalization. 7
Halo. Halo, Mbak. Iya. Cik satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada hadirin beserta tamu undangan yang telah bersedia hadir dalam kesempatan acara hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang yang terhormat Kepala Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Bapak Bimo Rizky Samudro SE MSI PhD, yang terhormat dosen-dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis, serta yang terhormat narasumber Profesor Sadono Sukirno bersama Ibu, juga yang terhormat media partner Prenada Media Group yang telah berkenan hadir hari ini. Tak lupa juga hadirin peserta dimanapun Anda berada. Kami informasikan kegiatan acara kali ini di Gedung Sudara Supono telah memperhatikan protokol kesehatan selama acara berlangsung. Dengan senang hati, perkenalkan saya Muhammad Nur Hikmat mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara telah memberikan kesempatan untuk memandu acara dan menyambut Bapak Ibu sekalian. Tentunya dalam acara forum diskusi prinsip-prinsip ekonomi bersama Profesor Sadono Sukirno. Sebelum acara ini dibuka, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, membuka acara. Marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
aja orang salahkan. Tua. Beragama itu orang tua, nggak usah anukan orang. Hadirin mohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kegiatan Forum Diskusi Prinsip-Prinsip Ekonomi bersama Profesor Sadono Sukirno akan disambut oleh Kepala Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Bapak Bimo Rizky Samudro. Kepadanya kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua diberikan kesehatan bagi yang bergabung di forum kali ini. Terima kasih sudah join dan baik secara luring maupun daring. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Esa di hari ini kami sudah berhasil mendengarkan acara yang mungkin bisa menjadi titik tolak untuk berikan wacana dalam cara belajar dan cara mengajar ya Pak ya, analisis dan teori dalam dasar ilmu ekonomi. Yang pertama saya juga mengucapkan terima kasih pada Prof. Sadono Sukirno yang bersedia hadir dan bersama juga dari teman-teman dari Prenada. Terima kasih Bu, Pak Misko ya. Dalam forum kali ini, dan tentunya Prodi Ekonomi Bangunan sangat bersyukur ya karena ini merupakan salah satu acara atau agenda yang memang bisa buat stimulan untuk kita gitu ya, karena tadi sedikit banyak sempat berdiskusi dengan Prof. Sadono kaitannya dengan bagaimana kami di Prodi Ekonomi Bangunan memberikan istilahnya cara pengajaran yang benar terkait dengan makroekonomi maupun mikroekonomi ya. Jadi itu yang mungkin dari tujuan kita, bagaimana ada reformat kembali ya Pak ya, atau mungkin tadi Pak Sadono mengatakan membenahi cara belajar dan cara mengajar dalam analisis ilmu ekonomi. Mungkin nanti kita dalam perjalanannya nanti dalam diskusi dapat sharing kaitannya dengan hal tersebut. Dan juga terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir secara daring. Nanti mungkin bisa sambil juga berdiskusi dalam forum kali ini. Semoga acara ini membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Nur Hikmat. Baik, terima kasih Bapak telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya merupakan acara inti dari kegiatan kali ini, yaitu pemaparan dan diskusi yang akan dimoderatori oleh rekan saya, Ika Alicia SEME. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Nur Hikmat yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenalkan, saya Ika Alicia selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum masuk sesi diskusi, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pemaparan materi oleh Profesor Sadono Sukirno
Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Yang ketiga adalah pembacaan kesimpulan dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang saya hormati, diselenggarakannya forum bedah buku ini bertujuan untuk mengupas buku yang berjudul Prinsip-Prinsip Ekonomi. Sebelum sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber dalam forum diskusi kali ini. Beliau adalah Profesor Sadono Sukirno. Beliau adalah seorang profesor di University of Malaya, Malaysia. Beliau adalah seorang begawan ekonomi dan penulis buku terkenal di bidang ekonomi pembangunan. Selain itu, beliau juga sudah banyak menghasilkan karya-karya yang besar, di mana karya-karya buku yang digunakan sebagai referensi di perkuliahan di beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kepada Profesor Sadono Sukirno, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk datang ke sini dan melihat Kota Solo. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ini dibawa ke sini oleh penerbit Renada. Jadi waktu saya belum datang ke sini, katakan bahwa kami akan datang ke Solo pada tanggal 20 ini untuk memberi sepatah dua kata mengenai buku Prinsip-Prinsip Ekonomi. Sebelum saya jelaskan mengenai apa yang saya kemukakan dalam buku ini, perlu mungkin secara ringkas saya terangkan kedudukan saya pada ketika ini. Saya mulai mengajar di University Malaya pada tahun 71, jadi sudah lama sekali ya, sudah setengah abad lebih. Kemudian sepanjang pengajaran itu saya disuruh mengajar makroekonomi, tapi di samping itu saya mendalami berbagai teori termasuk mikroekonomi dan ekonomi bangunan, sehingga pada tahun 87 saya menulis buku mengenai ekonomi bangunan, dan pada tahun 82 saya menulis mengenai pengantar teori mikroekonomi dan pengantar teori makroekonomi. Sesudah itu saya masih ada menulis beberapa buku lagi, dan kemudian saya pensiun pada tahun 2001. Jadi setelah 30 tahun mengajar di Malaysia, di Universitas Malaya, saya pensiun dan saya meneruskan kerja istri saya jadi petani. Jadi sebetulnya saya ini berbicara bukan sebagai profesor, tapi sebagai Bapak Sadono, seorang petani di Malaysia. Maksud saya menulis buku, tapi di samping jadi petani, saya itu hobinya menulis. Dan karena hobi ini, selalu saya dipanggil di Indonesia, dan sedikit-sedikit saya rasakan bahwa pengantar ekonomi, mikroekonomi, dan makroekonomi kurang sempurna. Dan tujuan saya menulis buku Prinsip-Prinsip Ekonomi adalah menyempurnakan buku pengantar teori mikroekonomi dan teori makroekonomi yang sudah saya tulis 40 tahun yang lalu. Waktu itu tentu saja pengetahuan saya mengenai ekonomi tidak sebaik seperti sekarang ini, karena tiap hari mimpinya hanya mengenai ekonomi. Nah, sekarang apakah yang saya kemukakan dalam buku tersebut? Secara ringkas, itu dapat dibaca di dalam kata pengantar. Dan secara ringkas, dapat dilihat di buku ini. Ini adalah brosur yang menerangkan apa yang saya terangkan di dalamnya. Dan karena ada undangan ke sini, saya akan juga menerangkan apa kira-kira yang saya kemukakan dalam buku tersebut. Secara garis besarnya, buku tersebut boleh dibedakan kepada 3 persoalan, 3 topik.
Topik yang pertama ialah mengenai apa itu kegiatan ekonomi. Ya, topik yang pertama yang dibicarakan di pendahuluan di bab 1 dan bab 2, salah satu yang diterangkan ialah mengenai apa yang diartikan dengan kegiatan ekonomi. Saya contohkan satu cerita yang pernah saya kemukakan di tempat lain, yaitu ada satu bus mengangkat 20 orang, kita contohkan saja itu dari Semarang ke Solo. Pertanyaan saya ialah, siapa yang melakukan kegiatan ekonomi? Adakah kegiatan ekonomi berlaku dari perjalanan bus dari Semarang ke Solo tadi, dan siapa yang melakukan kegiatan ekonomi? Mungkin ada yang mencoba menjawabnya. Mungkin tidak ada, ya saya teruskan jawab sendiri. Yang pertama dengan sendirinya sopir bus tersebut. Karena dia membawa mobil bus tersebut dari Semarang, jadi dia memberikan jasa untuk memindahkan orang dari Semarang ke Solo. Tapi di samping itu penumpang-penumpangnya pun melakukan kegiatan ekonomi. Apa sebabnya? Karena dia membayar duit untuk mengkonsumsi pengangkutan dari Semarang ke Solo. Jadi dengan kata lain, kalau kita perhatikan daripada penjelasan saya ini, kegiatan ekonomi itu terdiri dari dua sisi. Sisi yang pertama ialah sisi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sisi yang kedua adalah sisi yang untuk menghasilkan, untuk membelanjakan uang yang diterima untuk membeli barang dan jasa. Jadi ada sisi produksi dan ada sisi perbelanjaan. Nah, itu mengenai satu contoh kegiatan ekonomi. Kemudian kita lihat mengenai kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian itu berapa sisinya? Dua juga. Sisi yang pertama ialah sisi memproduksi barang. Apa yang kita produksikan di dalam satu perekonomian? Kita akan belajar di dalam ekonomi mengenai kegiatan memproduksi di sektor primer, sekunder, dan tertier. Atau dari sektor pertanian hingga sektor jasa seperti pengangkutan dan restoran. Ini semua adalah sisi kegiatan memproduksi. Di samping itu, kita lihat juga dalam realita, di dalam kegiatan perekonomian, ada sisi konsumsi. Rumah tangga mengkonsumsi untuk membeli barang dan jasa. Perusahaan membelanjakan uangnya untuk melakukan investasi, membeli barang modal. Pemerintah melakukan investasi dalam bentuk jalan atau konsumsi dalam bentuk membeli meja. Dan akhirnya ekspor dan impor menimbulkan kegiatan perbelanjaan di dalam negeri maupun di luar negeri atas barang yang kita keluarkan. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa di dalam suatu perekonomian itu, kegiatan ekonomi secara kasarnya bisa dibedakan kepada dua bahagian. Kegiatan memproduksi dan kegiatan melakukan perbelanjaan. Pertanyaannya sekarang, adakah kegiatan ekonomi ini dianalisa oleh ilmu ekonomi? Jawabnya, iya. Ilmu ekonomi peranan pentingnya adalah menganalisa kegiatan yang berlaku dalam ekonomi. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ilmu ekonomi menganalisa mengenai kegiatan dalam ekonomi? Caranya ada dua. Satu ialah dengan melakukan kegiatan, dengan melakukan analisis secara deskriptif. Mana analisis secara deskriptif? Pada waktu kita membaca mengenai produk nasional Indonesia, apa yang kita lihat?
Kalau dari segi produksi kita lihat berapa yang dikeluarkan sektor pertanian, berapa yang dikeluarkan diproduksikan oleh sektor pengangkutan, berapa yang diproduksikan oleh sektor manufaktur dan sebagainya. Jadi dari segi produksi kita sudah boleh menganalisa apa yang terjadi dalam kegiatan memproduksi di Indonesia. Kemudian dari segi perbelanjaan dan konsumsi kita boleh menganalisa dan menerangkan mengenai apa yang berlaku dengan perbelanjaan rumah tangga, investasi perusahaan, kegiatan pemerintah maupun ekspor dan impor. Ini secara deskriptif boleh diterangkan berdasarkan waktu dan berdasarkan kepada sektor di mana dia berlaku. Ini adalah cara pertama ilmu ekonomi menerangkan mengenai kegiatan ekonomi. Di samping itu ada cara ilmu ekonomi menerangkan mengenai kegiatan ekonomi. Ia dinamakan cara yang bersifat analitis. Ya, cara kedua ilmu ekonomi menganalisa mengenai kegiatan ekonomi, ia menerangkannya secara analitis. Yang mana yang kita golongkan analisa ekonomi yang bersifat analitis? Teori mengenai kegiatan perdagangan luar negeri. Itu adalah analisa yang bersifat analitis. Teori mengenai welfare economics, ekonomi kemakmuran. Ini adalah analisa yang bersifat analitis. Yang paling penting yang bisa kita lihat adalah analisa secara analitis mengenai kegiatan memproduksi dan kegiatan mengkonsumsi. Itu dilakukan di mana? Itu dilakukan dalam teori mikroekonomi dan makroekonomi. Jadi mikroekonomi dan makroekonomi adalah satu bidang analisa dalam ilmu ekonomi yang menerangkan secara analitis apa yang terjadi dalam perekonomian, kegiatan apa yang berlaku dalam perekonomian, dan perbelanjaan yang bagaimana yang berlaku dalam perekonomian. Jadi mikro menerangkan mengenai segi produksi dan makro menerangkan mengenai segi perbelanjaan. Kalau kita bertanya, apakah yang diterangkan dalam mikroekonomi? Kira-kira jawabnya bagaimana? Apakah yang diterangkan dalam mikroekonomi? Kalau ada yang ingin mendefinisi, mungkin dulu sudah pernah Bapak Ibu mendefinisikan mikroekonomi kepada para mahasiswa. Definisinya itu bagaimana? Definisinya saya rasa, ini betul tak betul, tolong diperbaiki. Ialah mikroekonomi adalah satu bidang studi dalam ekonomi atau dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang bahagian-bahagian kecil dari kegiatan ekonomi. Betul tidak? Sekali lagi, mikroekonomi adalah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan di bahagian-bahagian kecil dari satu perekonomian. Betul kan? Karena saya merasa betul karena di buku saya memang saya katakan yang itu. Tapi waktu saya menulis buku ini, saya rubah definisi. Mengapa saya rubah? Kalau dikatakan mikroekonomi menerangkan bahagian-bahagian kecil dari suatu perekonomian. Loh, bagian kecil itu bagaimana sih? Oh, nanti dijawab, oh mengenai pasar, mengenai perilaku konsumen, mengenai fungsi produksi, mengenai kegiatan sesuatu perusahaan dan biaya produksi yang dikeluarkan. Itu kan yang diterangkan kepada mahasiswa. Betul. Tapi akhirnya kita nggak tahu kaitannya satu sama lain. Akhirnya mahasiswa ya dihafalkan saja, ujian dia dijawab saja, dan itulah mikroekonomi. Itu dulu memang yang saya lakukan
pada waktu saya pertama kali menulis buku mikro dan makro pada tahun 82. Tapi sekarang saya sadari, itu salah caranya. Maka saya menulis buku itu untuk memperbaiki. Dan di dalam buku itu, saya menulis definisi yang lain mengenai mikroekonomi. Mikroekonomi adalah satu rangkaian analisa. Ya, sekali lagi, mikroekonomi adalah satu rangkaian analisa mengenai kegiatan perekonomian pasar, kebaikan dan kelemahan sistem pasar, dan peranan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perekonomian dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi dengan kata lain, dalam mikroekonomi ada 3 komponen yang perlu dipelajari. Yang satu ialah mengenai sistem pasar. Yang kedua ialah mengenai apakah baik buruknya sistem pasar. Dan yang ketiga, bagaimana pemerintah memperbaiki sistem pasar tersebut sehingga lebih berguna kepada masyarakat, lebih meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, ini saya nggak bisa secara detail menerangkannya, tapi ingatlah bahwa pada masa yang akan datang, kalau mau belajar mikroekonomi, 3 aspek ini harus dipelajari. Bagaimana sistem pasar berfungsi, bagaimana kebaikan dan kelemahan sistem pasar, dan bagaimana peranan pemerintah. Ada yang bisa menceritakan kepada saya, apakah kelemahan pertama, yang dinamakan sistem pasar itu yang mana? Saya jawab sendiri lagi ya, karena audiensnya cukup. Yang dinamakan sistem pasar itu adalah interaksi di antara 2 pelaku kegiatan ekonomi. Siapa 2 pelaku kegiatan ekonomi? Rumah tangga dan perusahaan. Di sini nggak ada pemerintah sama sekali. Jadi rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di 2 pasar. Satu di pasar barang, satu lagi di pasar faktor. Dan di dalam menjelaskan mengenai sistem pasar itu, kita mengemukakan 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan ini saya anggap the first lesson of management. Mengapa demikian? Kalau seorang pengusaha itu mau, mendirikan usaha, pertanyaan yang pertama apa? Pertanyaan yang pertama ya apa itu? Apa yang akan saya hasilkan? Itu modal nomor 2. Dia pikir dulu, yang mau saya hasilkan itu apa? Goreng pisang, baju, atau barang lain. Jadi dia akan bertanya apa? Dan pertanyaan itu dijawab di mana? Dijawab di pasar. Maka itu pertama sekali kita belajar mikroekonomi, kita belajar mengenai supply and demand untuk menunjukkan di pasar itu apa yang terjadi. Dari supply and demand, karena kita mau menjualnya kepada konsumen, analisa yang kedua ialah bagaimana perilaku konsumen. Jadi kalau sudah tahu apa barang yang mau diproduksikan, terus kemudian kita pelajari bagaimana sikap konsumen dalam menghadapi barang kita itu, langkah kita selanjutnya apa? Sebagai pengusaha tadi ya, kita anggap pengusaha. Apa langkah kita selanjutnya? Bagaimana memproduksikan barang itu dengan efisien dan menguntungkan. Maka setelah kita belajar mengenai pasar, mengenai perilaku konsumen, kita mulai belajar mengenai fungsi produksi
dan biaya produksi. Betul kan? Kita mempelajari fungsi produksi dan biaya produksi untuk menjawab bagaimana barang yang diminta masyarakat tadi dapat kita hasilkan dengan efisien. Sesudah itu kita ada bagaimana lagi. Tadi bagaimana menghasilkan dengan efisien. Sesuatu bagaimana yang kedua apa? Bagaimana menjual barang ini secara menguntungkan kan? Jadi bukan saja memproduksikan, tapi menjualnya secara menguntungkan. Dan untuk itu, apa jawab teori mikroekonomi? Lihat pasarnya lah, di mana dia berada. Dan teori ekonomi, mikroekonomi mengatakan ada 4 pasar. Kalau kita perhatikan seluruh barang yang ada di Indonesia maupun di dunia, itu setiap barang itu termasuk di dalam setiap pasar ini. Persaingan sempurna, persaingan monopolistis, oligopoli, dan monopoli. Maka di samping kita mempelajari mengenai kegiatan memproduksi, kita harus mempelajari juga dalam menjual di setiap pasar ini bagaimana perilaku pengusaha. Akhirnya, saya rasa yang sering diterangkan kepada mahasiswa ialah bagaimana pengusaha bersikap di pasar faktor. Ya, di pasar faktor. Bagaimana mengambil tenaga kerja, bagaimana meminjam modal, bagaimana mencari tanah, dan sebagainya. Jadi ini adalah bahagian terakhir dari analisa mengenai perekonomian pasar bebas. Karena sampai sekarang kita tak pernah berbicara mengenai pemerintah. Dan saya rasa sesuai dengan kesalahan saya, ya, sampai sekarang yang dinamakan mikroekonomi yang itu, betul tak? Ada yang lain? Enggak ada kan? Apa yang saya katakan tadi adalah mikroekonomi. Maka buku prinsip-prinsip ekonomi itu ingin memperbaiki dengan memasukkan 2 aspek lain daripada mikroekonomi. Itu ditulis dalam bab 11 dan 12. Dalam bab 11, kita mulai menilai apakah kebaikan dan keburukan sistem pasar. Lengkapnya di buku itu, tapi pada dasarnya sistem pasar itu banyak sumbangannya. Salah satu sumbangannya apa? Memberi kesempatan kepada setiap orang jadi pengusaha. Akhirnya dia beruntung atau rugi, tak masalah. Masuk ke pasar. Produksikan barang. Kalau berhasil, dia akan untung. Akhirnya menjadi perusahaan besar. Kalau rugi, ya untuk sementara kalau rugi tutup perusahaan, jadi pengojek dulu lah sementara memikirkan apa langkah berikutnya. Itu kebaikannya, memberikan kesempatan kepada orang untuk menghasilkan barang. Dan ini sumbangannya ialah kalau kita membuat perusahaan, dia memberi sumbangan kepada menciptakan kesempatan kerja, menciptakan pendapatan kepada masyarakat, menciptakan pendapatan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Contoh yang kedua ialah sistem pasar mengembangkan teknologi. Kalau kita lihat dari mulai sistem pasar berkembang di akhir abad ke-19, 1700 abad ke-17 ya. Ya. Nah, di abad ke-17 pada waktu revolusi industri mulai berkembang di Amerika. Dari situ sampai sekarang perhatikan berapa banyak teknologi berkembang sehingga kita yang hidup sekarang ini jauh lebih menikmati barang dibandingkan dengan 2-3 abad sebelumnya. Itu 2 contoh mengenai kebaikan sistem pasar. Sekarang apa keburukannya? Kalau kita berada dalam sistem pasar, bisa kita nikmati jalan dalam kota dan lampu-lampu sepanjang jalan, termasuk lampu merah. Kalau di sini bilang
lampu abang hijau. Nggak bisa. Itu harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kelemahan penting ialah dia tidak menghasilkan barang publik. Kelemahan sistem pasar tidak menghasilkan barang publik. Kelemahan yang lain apa lagi? Menimbulkan kesenjangan sosial. Kelemahan yang lain apalagi? Menimbulkan pengerusakan lingkungan. Jadi contoh-contoh dari kelemahan ini menyebabkan pemerintah perlu campur tangan dalam perekonomian, terutama untuk memperbaiki sistem pasar. Bagaimana campur tangannya? Menaikkan harga minyak. Itu campur tangan pemerintah di sistem pasar. Kalau nggak ada harga minyak nggak dinaikkan, dikuras duit pemerintah untuk memberi subsidi, bisa kata Yusuf Kala, bisa menghancurkan negara. Jadi terpaksa dinaikkan harga minyak. Satu contoh. Contoh yang lain ialah pemerintah berusaha menolong golongan-golongan miskin dengan memberikan pendidikan yang murah, memberikan beasiswa dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang seperti ini yang tujuannya adalah memperbaiki sistem pasar dinamakan kebijakan mikroekonomi. Di Malang waktu itu ada pelajar S3, Pak, baru saya dengar ini ada kebijakan mikroekonomi. Yang biasa didengarkan kebijakan makroekonomi, tapi tidak. Sistem pasar yang tidak sempurna perlu diperbaiki melalui kebijakan mikroekonomi. Jadi inilah kira-kira apa yang saya coba perbaiki dari buku yang lama dengan memperkenalkan dua aspek dalam analisis mikroekonomi. Pertama, dengan memperkenalkan peranan ilmu ekonomi dalam menganalisa kegiatan ekonomi. Itu yang pertama. Tadi sudah saya ceritakan awal-awal tadi. Yang kedua, waktu saya membicarakan mengenai mikroekonomi, saya perkenalkan mengenai penilaian mengenai sistem pasar, kebaikan dan keburukannya, dan kemudian melihat kepada peranan pemerintah dalam memperbaiki sistem pasar. Jadi untuk sementara mungkin kita diskusi kembali mengenai mikroekonomi dan yang awal tadi, nanti makroekonomi cerita yang kemudian. Jadi sekian dulu ya. Saya ingin mendengar komentar-komentar dari pendengar mengenai apa yang saya katakan. Baik, terima kasih kepada Profesor Sardono Sukirno yang sudah memaparkan materinya terkait ilmu ekonomi mikro ya, Prof. Gitu. Mungkin untuk audiens, baik yang hadir secara offline maupun yang online, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Oh ya, ini ada pertanyaan secara online, Prof, dari Bapak Mulyanto. Monggo, Bapak. Terima kasih, Mbak Moderator, Prof. Sardono. Saya Mulyanto. Saya pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Ada yang sangat menarik dari gambaran tadi, itu bahwa ketika kita menganalisis pasar, itu sebenarnya harus tuntas di dua sisi, yaitu sisi pasar output dan sisi pasar input. Tetapi selama ini memang yang dominan, gitu ya, yang dominan itu di pasar output, artinya pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik itu cenderung yang dominan yang pasar output ya. Nah, sehingga di sini itu kadang-kadang mahasiswa taunya ya yang di situ. Tapi yang di pasar input itu kadang-kadang kurang juga diseimbangkan. Sehingga di balik itu ada apa gitu ya sering menjadi masalah. Seperti sekarang ini kan ketika kenaikan BBM itu sebenarnya nanti ya ke arah input
artinya ke arah faktornya gitu. Nah, seperti ini nanti seharusnya seperti apa idealnya, sehingga kadang-kadang buku itu dipisahkan, Prof. Analisis pasar output, kemudian analisis pasar input, tapi inputnya itu kadang-kadang kurang banyak buku ya, sehingga ya tadi yang terkait dengan pasar faktor atau input itu kurang banyak dibahas. Kemudian ketika yang kedua, Prof, itu ketika seseorang pengen bicara campur tangan pemerintah itu kayak dipisahkan dengan pengajaran mikroekonomi, tapi ada pengajaran ekonomi publik. Nah, di sana nanti baru bicara itu, kenapa peran pemerintah perlu, ya karena pasar gagal. Tapi seolah dipisahkan. Nah, nanti agar mahasiswa itu mengetahui sekilas, tapi dari pengajaran mikroekonomi, itu kira-kira bagaimana, Prof? Gitu ya. Saya kira demikian dua dulu, Prof. Sadoskirna, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Mulyanto yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin langsung mawon ya, Prof, untuk diberikan feedback. Belum kedengaran tuh, Prof? Belum kedengaran, kami belum mendengar. Pertama sekali menyatakan tadi ilmu ekonomi kan itu ya. Ilmu ekonomi boleh dikatakan membahas dua aspek dari kegiatan. Satu kegiatan produksi yang digambarkan dalam teori ekonomi, dan kemudian dari segi perbelanjaan. Itu perbelanjaan itu expenditure, bukan input, Pak. Expenditure. Yang dilakukan juga di bagian kedua daripada teori ekonomi. Mengenai input, itu biasanya nggak pernah diceritakan dalam teori ekonomi, karena itu bahagian daripada biaya produksi. Ya, bahagian dari biaya input menimbulkan output. Jadi inputnya itu nggak pernah dianalisa dalam mikroekonomi. Dia diterangkan bahwa biaya produksi itu memerlukan tenaga kerja, faktor produksi lain, dan input tadi, raw material tadi. Tapi itu nggak dianalisa, dianggap saja bahagian daripada biaya produksi. Sesudah itu, produksi yang dikeluarkan tadi, seperti Bapak sudah katakan juga, kalau di dalam mikroekonomi, dia dipasarkan. Jadi, perhatian daripada mikroekonomi, bagaimana perusahaan memasarkan barangnya. Bukan bagaimana masyarakat membeli barangnya. Dalam memasarkan barangnya itu, mikroekonomi menjelaskan kemudian bahwa setiap perusahaan itu termasuk dalam salah satu pasar. Persaingan sempurna, dalam persaingan sempurna, perilaku pengusaha lain, persaingan monopolistik, perilaku pengusaha beda, dan di dalam oligopoli dan monopoli, pengusaha juga mempunyai perlakuan yang berbeda untuk mencari keuntungan. Jadi ini sebetulnya yang diceritakan oleh mikroekonomi, bagaimana menghasilkan barang dan menjual barang tersebut. Kita tidak memikirkan, jadi dalam menghasilkan barang itu dengan sendirinya ada input untuk mengeluarkan output. Kita belum, yang perlu diceritakan lebih lanjut, bagaimana orang membeli barang tersebut, bagaimana orang berbelanja. Itu bahagian lain daripada teori ekonomi. Saya rasa itu yang dapat saya jawab mengenai pertanyaan Bapak. Tadi soal itu, Prof, ketika bicara peran pemerintah, seolah-olah kok berdiri sendiri terhadap ekonomi publik atau ekonomi perencanaan. Jadi kadang-kadang di mikro itu belum banyak tuntas dibicarakan bagaimana peran pemerintah. Tapi ketika nanti berdiri mata kuliah ekonomi publik, keuangan negara, atau ekonomi perencanaan bangunan, itu baru nanti di sana banyak peran pemerintah. Apakah peran pemerintah itu juga harus dituntaskan di mata kuliah lain, atau di ekonomi mikro sudah mulai dibicarakan gitu? Itu sudah mulai dibicarakan. Itu di dalam buku teks bahasa Inggris juga itu sudah ada. Misalnya mengenai polusi. Itu dalam prinsip-prinsip ekonomi yang biasa mengenai polusi dibicarakan. Terus di Amerika misalnya mengenai ketenaga kerjaan.
yang datang dari Meksiko sebagainya, sehingga masalah tenaga kerja ada yang dari Amerika, dari Meksiko, bagaimana mengatasi masalahnya. Kemudian satu lagi yang sering diperdebatkan di Amerika dan dimanapun di seluruh dunia ialah mengenai kesehatan masyarakat. Macam mana menangani masalah kesehatan sehingga masyarakat dapat menikmati jasa kesehatan dengan sebaik-baiknya. Misalnya satu contoh, di Inggris baru-baru ini ada Perdana Menteri baru. Dia mempunyai 3 program. Program yang ketiga itu ialah memperbaiki sistem kesehatan di Inggris supaya orang-orang Inggris dapat menikmati jasa kesehatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Contoh lain ialah di Malaysia. Malaysia itu saya rasa jasa kesehatan di sana lebih baik daripada di Indonesia. Karena kalau misalnya seorang warga negara Malaysia sakit, dia pergi ke klinik pemerintah, dia hanya bayar RM1 Pak untuk jumpa dokter. RM1 itu berarti 3.000 untuk jumpa dokter. Kemudian sesudah itu dokter periksa, dia sakit ini, perlu diobat ini itu, dokter itu mengambil dari farmasi di klinik itu, kasihkan kepada sakit tadi tanpa membayar. Jadi orang publik di Malaysia menerima jasa kesehatan yang lebih baik dari banyak negara. Ya, ini salah satu contoh dari apa yang saya katakan tadi, kebijaksanaan mikroekonomi. Jadi saya rasa untuk menerangkan supaya lebih jelas apa itu mikroekonomi, perlu dimasukkan 2 faktor tadi. Itu hanya dua bab kan, bab 11 dan bab 12 untuk menunjukkan bahwa sistem pasar itu tidak sempurna, ada baiknya dan ada buruknya. Yang buruk itu bagaimana peranan pemerintah untuk memperbaikinya. Mengenai public finance, welfare economics itu lanjutan daripada cerita yang di mikroekonomi tadi. Mungkin sudah terjawab ya Pak ya? Iya, terima kasih sekali Prof. Baik, terima kasih pada Prof. Sardono Sugiono yang sudah memberikan feedback. Mungkin ini ada pertanyaan Prof dari kolom chat dari Mbak Triputri mengenai perubahan iklim Prof. Jadi dengan adanya perubahan iklim menyebabkan petani gagal panen sehingga generasi muda tidak tertarik di sektor pertanian Prof. Nah, ditakutkan dengan adanya perubahan iklim itu berdampak pada kelangkaan pangan. Nah, menurut Prof. Sardono, bagaimana Prof untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang saya bisa jawab ialah bahwa masalah pertanian yang sekarang ini itu adalah satu bagian daripada kebijakan mikroekonomi. Itu juga. Tapi saya nggak bisa menjawabnya, itu ahli-ahli pertanian di setiap daerah itu yang akan mengatasinya. Tapi satu hal penting yang perlu diingat, perubahan iklim ini pun bukan merupakan masalah petani, tapi masalah dunia. Kita sering mendengar mengenai apa yang dinamakan pemanasan global warming. Salah satu efeknya pantai-pantai menjadi airnya bertambah tinggi kan. Salah satu efeknya ialah petani-petani padi di Vietnam dipengaruhi. Padahal Vietnam adalah produsen beras yang salah satu terpenting di Asia Tenggara ini. Dan itu dipengaruhi. Bagaimana mengatasinya? Saya nggak bisa jawab. Pemerintah Vietnam lah yang bisa jawab. Begitu pula kalau misalnya tadi Ibu ditanyakan mengenai keadaan pertanian, itu pertanian di Aceh beda dengan di Jawa Timur, beda dengan Jawa Tengah. Jadi bagaimana mengatasinya? Orang-orang yang berada di situ harus memikirkan cara untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Maka tindakan yang mereka lakukan itulah yang dinamakan kebijakan mikroekonomi. Baik, berarti melibatkan peran lokal wisdom gitu ya, Prof? Iya. Baik. Kemudian ini masih ada pertanyaan, Prof, dari Saudara Irfan terkait ilmu ekonomi dalam filsafat, terutama filsafat moral, Prof, atau etika. Apakah itu masih relevan atau mboten ya, Prof?
Kalau kita belajar ekonomi, kita harus membedakan di antara ekonomi positif dengan ekonomi normatif. Mikro dan makroekonomi itu ekonomi positif. Satu analisa logik mengenai apa yang terjadi, yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Tapi di samping itu, ada yang dinamakan ekonomi normatif. Contoh ekonomi normatif. Kalau saya sudah jadi Menteri Keuangan atau Menteri Pembangunan, ditanyakan, Pak mau bikin jalan kereta api atau jalan tol atau kereta api cepat dari Jakarta Bandung. Saya akan mempunyai jawaban. Misalnya jawaban saya itu ialah bikin jalan tol. Mesti ada orang debat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena saya sudah melakukan suatu kebijakan yang bersifat ekonomi normatif yang menimbulkan perdebatan. Begitu pula dengan kalau saya memutuskan mau bikin seluruh Jawa ini kereta api cepat. Nanti ada perdebatan. Kenapa kereta api cepat? Kenapa enggak memperbaiki kesehatan masyarakat? Satu contoh. Jadi ingatlah, kalau kita belajar ekonomi, kita harus bedakan di antara ekonomi positif dengan ekonomi normatif. Ekonomi positif memberikan gambaran bagaimana ekonomi itu diatur secara efisien. Tapi dalam ekonomi normatif, individu-individu itu mempunyai subjective judgment yang menyebabkan keputusan dia berbeda dengan yang lain. Jadi kalau kita menjadi pengamat ekonomi, kita harus berlandaskan kepada ekonomi positif. Tapi pendapat kita akhirnya menjadi ekonomi normatif. Itu secara garis besarnya mengenai pembahagian daripada pemikiran ekonomi. Jadi mengenai filsafatnya yang berbeda, berbedalah dengan sendirinya. Misalnya ekonomi Islam beda dengan ekonomi pasar misalnya. Setiap orang yang menyokong ekonomi pasar akan mempunyai pendapat yang mungkin berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam ekonomi Islam. Jadi filsafat, agama, pendidikan, semua itu mempengaruhi pemikiran kita mengenai ekonomi. Tapi itu sudah bukan positif lagi, tapi itu normal. Baik, terima kasih Prof atas feedback-nya. Mungkin ini masih ada pertanyaan lagi, Prof. Satu saja lagi ya. Oke. Ini sebenarnya pesertanya sangat antusias semua, Prof. Ini dari Saudara Tenri terkait bagaimana dengan adanya fenomena digital, apakah berpengaruh terhadap mekanisme produksi dan perdagangan barang dan jasa, Prof? Rasanya nggak perlu saya jawab, orang pun semua tahu. Digital mempengaruhi kegiatan ekonomi. Misalnya saja, cucu saya, dia mau makan KFC, dia nggak perlu pergi ke KFC. Dipesan aja secara digital, diantarkan. Jadi sudah mempengaruhi kegiatan ekonomi kan. Jadi sebagian orang sekarang nggak pikir punya toko kan. Kerja di rumah pun diproduksikan, akhirnya bisa dijual melanglang buana kan. Nah, jadi dengan sendirinya ekonomi digital ini mempengaruhi kemajuan digital ini mempengaruhi kegiatan ekonomi. Tapi bagaimana bentuk pengaruhnya kita masih susah. Mesti ada satu analisa tersendiri mengenai hal itu. Saya kebetulan handphone pun kadang-kadang saya sembunyikan di tas saya. Orang telepon nggak pernah saya ambil. Jadi saya nggak tahu lah macam mana digital itu. Jadi itu saja yang terakhir kan jawaban saya. Semoga dapat saya jawab, mungkin tidak memuaskan, nanti tidak cerita lagi. Tapi sekarang saya maju kepada aspek kedua dari kegiatan ekonomi. Aspek kedua itu apa? Perbelanjaan yang berlaku dalam masyarakat. Tadi mereka membuat pertanyaan-pertanyaan. Saya boleh tanya kepada yang membuat pertanyaan tadi atau yang lain? Yang pertama ialah, kalau kita sudah bagus sekali menerangkan mengenai kegiatan ekonomi dalam mikroekonomi, kenapa kita perlu makroekonomi? Satu, makroekonomi itu kapan diciptakan?
Ada yang mencoba menjawab? Silakan jika audiens ada yang ingin menjawab. Coba Prof. Ya, Ya, saya kira masalah makroekonomi sebagaimana pendirinya John Maynard Keynes itu ketika lingkup kecil itu sudah tidak mampu memecahkan permasalahan. Artinya ketika masalah-masalah yang kecil tadi terjadi di mana-mana. Kemudian kaitannya dengan nanti variabel-variabel yang terkait tidak hanya harga, kemudian kuantiti yang lingkup kecil, tapi sudah nanti kesempatan kerja, kemudian nanti ada investasi, kemudian ada konsumsi dalam jumlah banyak, maka itulah lokasi atau kondisi di mana mikro sudah harus beralih ke lingkup yang lebih luas. Sehingga kalau kita lihat di variabel makro ya itu lingkupnya cenderung lingkup-lingkup yang sifatnya lebih luas. Kelas itu, Prof. serba sedikit jawaban Bapak itu betul. Karena Keynes tidak puas dengan analisis yang terdapat dalam mikroekonomi. Mengapa dia tidak puas? Nah, ini sekarang yang lebih sulit. Waktu itu ketidakkuatannya karena di konteks mikro Adam Smith menimbulkan berbagai macam dampak negatif berupa pengangguran, kemudian ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan sebagainya, sehingga ketika itu diatasi oleh pihak-pihak yang mengadakan kegiatan itu tidak mampu, maka diperlukan peran pemerintah untuk campur tangan mengatasi segala hal yang terjadi di mana-mana di mikro tadi. Tadi saya sudah katakan, dalam mikroekonomi kan sudah ada campur tangan pemerintah juga, Pak. Oh iya, Prof. Ya kan? Saya sudah katakan, mikroekonomi itu ada mikroekonomi policy, itu banyak aspek. Nanti kalau mendalami lebih lanjut, sebetulnya global warming, distribusi pendapatan yang tidak baik, peraturan untuk menjaga supaya orang tidak menipu, itu semua adalah kebijakan mikroekonomi. Jadi sudah banyak. Jadi bukan itu alasannya mengapa makroekonomi muncul. Sekarang saya coba jawab. Makroekonomi muncul karena dalam teori ekonomi kita kan ada menceritakan mengenai apa itu ya, production possibility curve. Apa namanya itu bahasa Indonesia? Kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan memproduksi. Dalam di mana saya boleh gambarkan ya ini? Mungkin saya ke depan ya. Menurut mikroekonomi, kita berada di titik mana? Titik A, titik B, atau titik C? Ya, sekali lagi, menurut mikroekonomi, kita berada di titik mana? Di titik A, titik B, titik C. Tidak pasti. Sekarang saya kembali dulu kepada landasan pemikiran dalam teori mikroekonomi. Jadi teori mikroekonomi itu waktu berkembang ada landasan. Apa landasan?
landasannya diterangkan dalam bab 3. Dari buku tersebut. Pada dasarnya landasannya ialah scarcity atau kelangkaan. Apa maksud kelangkaan? Manusia itu keinginannya luar biasa, contohnya di sini. Tapi perekonomian hanya bisa menghasilkan barang seperti batas itu. Dan dalam teori mikroekonomi, kalau kita gunakan faktor-faktor produksi dengan efisien, kita berada di sini. Ya, jadi mikroekonomi itu menganggap kita itu berada di sini. Artinya, kalau kita analisa secara mikroekonomi kan tadi dia menggunakan faktor-faktor produksi untuk memproduksi, dan usaha memproduksi itu adalah seefisien mungkin dan akan menghasilkan keuntungan yang semaksimum mungkin, itu usahanya. Jadi dalam mikroekonomi dianggap kalau itu dilakukan kita berada di kurva kemungkinan memproduksi, artinya produksi dalam perekonomian maksimum. Sedangkan Keynes mengatakan, Pak Mulyadi tadi ya, Pak Mulyanto, buku Keynes itu judulnya apa? Saya tuliskan. Bapak ingat judul buku Keynes? Kalau nggak ingat, saya tolong tuliskan. Ya, judul daripada buku Keynes itu The General Theory of Employment, Interest, and Money. Itulah bukunya. Jadi kenapa dia menulis buku mengenai The General Theory of Employment? Karena dia yang diceritakan oleh mikroekonomi itu, yang misalkan bahwa kita berada di B, di kurva kemungkinan produksi itu tidak betul. Kegiatan ekonomi yang sebenarnya berada di C, menurut Keynes. Menurut teori mikroekonomi, kita di B. Menurut Keynes, kita di C. Nah, sekarang, satu pertanyaan. Mengapa kita berada di C? Tapi sebelum saya bicarakan pertanyaan ini, bilakah teori mikroekonomi dikembangkan dan siapa pengembangnya? Ada yang tahu? Bilakah teori mikroekonomi dikembangkan dan siapa pengembangnya? Kalau yang dari bidang ekonomi pembangunan mesti tahu ini. Karena harus belajar sejarah pemikiran ekonomi kan. Teori mikroekonomi mulai berkembang pada kalau Adam Smith menulis bukunya pada tahun 1776. 100 tahun kemudian bangkitlah golongan, kalau Adam Smith dinamakan golongan klasik. 100 tahun kemudian, dari 1776 ini, pada tahun 1870, bangkitlah golongan neoklasik. Dan yang mengembangkan teori mikroekonomi itu adalah golongan neoklasik, dimulai pada tahun 1870. Jadi, teori utility itu dikembangkan pada tahun 1871. Itulah permulaan daripada neoklasik. Dan ahli neoklasik termasuk Marshall dan beberapa ahli ekonomi lain
mengembangkan teori mikroekonomi seperti yang kita pelajari sekarang ini, kecuali mengenai kelemahan sistem pasar dan peranan pemerintah. Apa yang diajarkan di sekolah di universiti sekarang ini, yang ada sekarang ini tanpa dua aspek tadi, itulah yang dinamakan mikroekonomi pada tahun 1870 sampai 1930. Keynes dianggap melakukan revolusi karena dia mempunyai cerita lain mengenai perekonomian. Mengapa dia mempunyai cerita lain? Saya cerita. Ini cerita saya, bukan cerita Keynes. Kita misalkan, ada seorang pengusaha. Dia mau bikin baju. Dia beli 10 mesin jahit. Dan kemudian dia mempekerjakan 10 tukang jahit. Misalkan setiap tukang jahit itu bisa menghasilkan 5 helai baju. Jadi satu hari produksi bajunya berapa? 5 kali 10, 50 helai. Misalkan lagi, ini sekarang pemisalannya banyak. Misalkan lagi, pengusaha ini hari kerjanya kira-kira 20 hari rata-rata setiap bulan. Jadi setiap bulan berapa produksinya? Tadi berapa? 50 kali 20, jadi 1000 helai baju. Misalkan lagi, harga baju itu 50.000 per baju. Berapa duit dia? $50 juta, betul? Ya. Misalkan lagi, setiap baju itu secara rata-rata biaya produksinya 25.000. Jadi dalam sebulan pendapatannya berapa? 50 juta dikurangi 25 juta kan? Jadi dia dapat 25 juta. Wah, dia cerita sama istrinya. Oke lah, setiap bulan kita bisa pergi Malaysia, pergi Eropa, duitnya cukup. Tetapi apa yang terjadi? Setahun kemudian, perusahaannya tutup. Apa sih sebabnya? Apa sebabnya perusahaan itu tutup? Banyak memang alasannya, tapi yang terpenting apa? Yang terpenting, ya seperti dikatakan Keynes itu, the general theory of employment. Di situ dia mengatakan, employment itu tergantung kepada expenditure, tergantung kepada berapa orang yang beli baju itu. Kalau nggak ada yang beli baju itu, walaupun dia beroperasi secara efisien seperti yang dikatakan oleh mikroekonomi, dia tutup juga kan. Jadi dia tutup bukan dia tidak efisien, tapi tidak ada pembeli. Makroekonomi pada dasarnya adalah cerita mengenai ini. Sisi lain daripada perbelanjaan dalam perekonomian. Ya, makroekonomi menerangkan sisi lain daripada kegiatan perekonomian, yaitu kegiatan perbelanjaan. Nah, jadi pada dasarnya, kalau tadi mikroekonomi, landasannya adalah kelangkaan, scarcity. Yaitu keinginan manusia itu setinggi langit, kemampuan masyarakat untuk menghasilkan barang terbatas. Kalau makroekonomi lain, oke, keinginan setinggi langit, tapi kemampuan berbelanja nggak setinggi langit. Kemampuan berbelanja menyebabkan kita hanya berada di C. Artinya, walaupun perusahaan menghasilkan semua barang, tapi nggak ada yang beli, akhirnya yang ternyata berlaku adalah yang berlaku di C. Jadi landasan pemikiran makroekonomi adalah perbelanjaan masyarakat menentukan kegiatan ekonomi. Betul nggak? Kita lihat contoh-contoh dalam praktek. Kita ambil penjual pisang goreng.
Dia punya wajan, dia beli pisang 20 sisir. Dia mau jual. Pada hari Sabtu habis semua. Senanglah dia. Hari Minggu sekali lagi diulanginya. Dengan wajannya, dengan 20 sisirnya dijual. Tapi hari Minggu banyak yang libur. Laku hanya 10 sisir. Berarti dia berfluktuasi kan? Bukan tergantung kepada kapasitas menghasilkan, tapi bergantung kepada berapa banyak orang yang membeli. Jadi berapa banyak orang yang membeli ini merupakan persoalan terpenting daripada kegiatan suatu perekonomian. Jadi suatu perekonomian itu bukan saja ditentukan oleh efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi, tetapi sampai di mana masyarakat perekonomian itu melakukan perbelanjaan. Jadi dalam ceritanya Keynes itu, dia katakan perbelanjaan, expenditure, menentukan kegiatan ekonomi. Bukan efisiensi yang menentukan kegiatan ekonomi, tapi expenditure menentukan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang bagaimana kita menganalisa mengenai expenditure dalam ekonomi? Yang pertama-tama, kita perlu bedakan, kita perlu golongkan bentuk perbelanjaan dalam ekonomi menjadi 5 bahagian. Apa itu? Konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, jadi investasi perusahaan itu berarti perusahaan membeli barang-barang modal. Kemudian yang ketiga ya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu boleh membuat jalan, boleh juga membayar gaji. Jadi di situ dia membeli barang modal maupun melakukan konsumsi. Yang keempat, ekspor. Dan ekspor ini untuk sesuatu negara penting. Kadang-kadang dia bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi apabila ekspornya meningkat dengan cepat. Satu contohnya, sekarang di Turki itu inflasinya lebih daripada 100%. Apa sebabnya? Dia nggak bisa mengatur perbelanjaannya dengan baik, ekspornya kurang. Indonesia mengapa survive, Malaysia mengapa survive? Karena ekspornya bisa menangani masalah-masalah di dalam negeri. Dan kemudian import. Import ini sebetulnya mengulangi permintaan barang dalam negeri. Tapi kalau ekspor lebih daripada import, ekonomi masih berkembang terus. Jadi pertama sekali dalam makroekonomi dikatakan perbelanjaan yang dilakukan dalam perekonomian dibagikan kepada 5 komponen. Kemudian bagaimana menganalisanya? Dalam menganalisanya, kita melakukan 3 langkah. Langkah pertama ialah apa yang dinamakan simple Keynesian. Simple Keynesian itu pada dasarnya menerangkan bagaimana C, I, G, X, dan M menentukan kegiatan ekonomi. Dalam simple Keynesian itu, dimisalkan tingkat harga tidak berubah, suku bunga tidak berubah. Tahap kedua dari analisa mengenai perbelanjaan itu ialah dengan memisalkan suku bunga, interest rate boleh berubah. Apa efeknya? Itu kan di dalam bukunya, The General Theory of Employment, Interest and Money. Jadi menurut Keynes, interest itu ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan. Dan penawaran uang itu ditentukan oleh money supply yang ada dalam perekonomian. Jadi bagian kedua daripada makroekonomi yang memperhatikan apa yang dikatakan oleh Keynes, interest and money. Jadi bagaimana perubahan interest itu mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, apa yang dikatakan Keynes ialah investasi itu terutama ditentukan oleh suku bunga. Kalau suku bunga diturunkan, investasi meningkat. Kalau investasi meningkat,
aggregate expenditure meningkat dan kegiatan ekonomi meningkat. Itu aspek yang kedua daripada teori makroekonomi. Aspek yang ketiga ialah memperhatikan satu, tingkat harga dalam perekonomian, dan kedua, segi penawaran, supply side. Di dalam analisa ini, di buku-buku teks Amerika selalu digambarkan mengenai kurva ADAS, aggregate supply, aggregate demand. Jadi sekali lagi, analisa mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi perlu dipecahkan kepada 3 aspek: simple Keynesian, perubahan suku bunga, dan pengaruh daripada harga dan supply. Dari sinilah kita dapat menentukan berapa banyak output atau pendapatan negara atau produk nasional bruto yang diciptakan dalam satu perekonomian. Menurut Keynes, itu tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Kita selalu berada di C. Maka untuk mencapai B, perlu kebijakan pemerintah. Dan kebijakan itu dinamakan kebijakan makroekonomi. Yang tadi kan mikroekonomi. Yang ini dari C ke B memerlukan kebijakan makroekonomi yang dibedakan kepada 3 aspek. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan supply side. Inilah inti daripada analisa makroekonomi. Sebetulnya makroekonomi itu lebih sederhana daripada mikroekonomi. Saya bisa juga sudah berhenti di sini dan kita mulai bicarakan mengenai makroekonomi maupun mikroekonomi. Baik, Prof. Menika ada pertanyaan Prof di kolom chat dari Saudara Bambang, di mana pertanyaannya bagaimana kondisi mikro dan makroekonomi di Indonesia tidak terlepas dari kondisi geopolitik seperti adanya peperangan dan dampak kelangkaan energi, sehingga berdampak pada peningkatan inflasi. Bahkan dirasakan oleh negara-negara yang tidak terlibat, termasuk di dalamnya adalah Indonesia, Prof. Melihat kondisi global tersebut, bagaimana pendapat Prof. Sardono terkait meningkatnya kondisi ekonomi makro dan mikro di Indonesia harus diproteksi dari dampak negatif seperti hiperinflasi dan dapat dihindarkan? Gitu. Satu yang paling penting ialah ekonomi itu tidak ada border. Negara ada border, tapi ekonomi nggak ada border. Jadi dengan adanya ini terutama dampaknya yang paling penting kepada peperangan di antara Rusia dan Ukraina ada 2. Satu, Ukraina itu produsen daripada beberapa jenis barang yang mempengaruhi produksi. Seperti contohnya kalau di Malaysia itu tepung gandum itu penting sekali untuk buat roti canai. Jadi kalau tepung gandum mahal, roti canai mahal, akhirnya kopi pun jadi ikut mahal. Itu satu contoh daripada efek daripada peristiwa lain di dunia kepada keadaan perekonomian dari segi mikro maupun dari segi makro, tapi terutama dari segi makro. Efek lain daripada perang itu ialah harga minyak dunia menjadi mahal. Mengapa dia mahal? Karena Rusia tak bisa menjual barangnya. Jadi dan orang Barat nggak mau beli minyak Rusia, oleh sebab itu harga minyak menjadi naik. Dan kalau kita mau beli minyak dari Rusia, ada masalahnya. Nanti Amerika pula menentukan, artinya memberikan sanksi-sanksi yang juga mempengaruhi sektor lain. Jadi kita ini serba salah. Tidak beli minyak Rusia, salah. Beli minyak Rusia juga salah. Dan dunia secara keseluruhan dipengaruhi hal yang demikian. Kita beruntung karena kita berada di negara khatulistiwa, di mana musim dingin tidak begitu penting. Tapi coba bayangkan di negara Eropa pada bulan-bulan mendatang, pada di musim dingin. Mereka tidak dapat gas dari Rusia,
dan harga gas melambung, kehidupan di Inggris dan negara Eropa lain jauh lebih rumit daripada yang kita hadapi sekarang ini. Dan itu kebijakan pemerintah boleh dikatakan tidak susah untuk mengatasinya karena kekuatan-kekuatan ekonomi dunia ini susah dibentuk. Tidak ada kekuatan yang cukup di setiap negara untuk membendung masalah ini. Jadi di Indonesia ya mau tak mau kita menerima apa yang terjadi, termasuk kenaikan harga BBM. Tapi kita harus ingat, inflasi kita belum setinggi seperti yang berlaku di Turki. Turki inflasinya sudah melebihi 100%, dampak dari persoalan perang tadi. Di samping itu COVID sebelumnya juga mempengaruhi hal tersebut. Jadi kita boleh mengerti kekuatan-kekuatan ekonomi, tapi kadang-kadang kita juga harus menyadari bahwa apa yang berlaku itu dengan ada pengaruh dari negara lain menyebabkan kita tak dapat berbuat apa-apa dalam mengatasi masalah perekonomian. Saya ambil satu contoh misalnya. Dulu ada perang di tahun 73-74 antara Arab dengan Israel. Akibatnya orang Arab tak mau menjual minyaknya. Waktu itu minyak murah di Amerika. Dengan tidak mau dijual, harga minyak naik. Mempengaruhi produksi di Amerika Serikat, sehingga negara Amerika dan negara Barat lainnya mengalami resesi yang serius diikuti oleh inflasi. Pada waktu itulah timbul satu istilah yang dinamakan stagflasi atau stagflation, yaitu stagnasi yang diikuti oleh inflasi. Amerika tak bisa berbuat apa-apa dan mengakibatkan presiden waktu itu, Presiden Carter, kalah, tak bisa menang lagi pada pemilihan yang kedua. Ini menunjukkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang tiba-tiba muncul adalah seperti tsunami dan susah diatasi dengan mudah. Jadi itu saya rasa jawaban pada pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Prof. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Prof dari Pak Riwi terkait dengan adanya fenomena metaverse, bagaimana teori ekonomi konvensional menyikapi hal ini? Di dalam dunia metaverse, apakah aktivitas ekonomi di sana dari ada supply, kemudian demand, kemudian price, dan yang tidak ada adalah wujud fisik dari barang tersebut. Yang menjadi pertanyaan, ke depan apakah ada perubahan yang signifikan terhadap pengajaran ilmu ekonomi, Prof? Nah, apakah dari Prof. Sadono sendiri sudah ada ide untuk menulis buku terkait tentang ilmu ekonomi yang basicnya adalah fenomena metaverse? Yang pertama, saya ceritakan kembali apa yang saya telah katakan. Saya sebetulnya sudah pensiun sejak tahun 2001. Saya tulis buku ini karena hobi-hobi saja. Saya ini seorang petani, jadi saya pikir untuk menulis itu tidak ada. Tapi apa yang dapat saya katakan, teori ekonomi yang basic itu kan ada cabang-cabangnya tersendiri. Jadi itu menjadi apa yang dikemukakan tadi merupakan bagian lain daripada teori dasar ekonomi tadi. Nah, itu saya tidak berpikir untuk menulisnya karena seperti saya katakan, saya ini sebetulnya sudah jadi petani kan. Tapi kalau misalnya Bapak atau adik jadi Bapak jadi ingin mengembangkannya, disilahkan, mungkin kita hanya bisa berdiskusi gitu saja. Baik, Prof. Terima kasih. Ternyata masih ada satu lagi, Prof. Pertanyaan, Prof. Ini menurut Prof. Sadono menyinggung terkait perang Rusia dan Ukraina, Prof. Apakah mungkin bisa terjadi penurunan inflasi dan harga BBM di negara-negara lain, Prof? Sebetulnya
Itu tergantung kapan berakhirnya perang itu. Kalau kelihatannya yang sekarang nampaknya berakhirnya tidak lama lagi, tapi mungkin saya salah lamar ya. Karena sekarang Ukraina sudah mengusir kembali Rusia. Tapi yang sangat disayangkan, mengapa perang itu harus terjadi? Ya, jadi kadang-kadang sifat manusia itu aneh-aneh. Jadi Putin itu tidak punya alasan untuk perang. Bukan orang Rusia yang mau perang, Putin yang mau perang. Akibatnya keadaannya menjadi seperti ini bukan saja menghancurkan ekonomi Rusia dan Ukraina, tapi menghancurkan perekonomian seluruh dunia. Padahal perekonomian dunia waktu itu sebelum perang terjadi sudah dalam keadaan yang rumit karena ada COVID itu kan, coronavirus itu mempengaruhi banyak perekonomian. Ditambah dengan itu kita sekarang macam terjepit. Itu sebabnya diramalkan di masa depan perekonomian dunia itu tidak sebaik seperti apa yang sekarang ini ada. Seperti yang saya katakan tadi mengenai Turki. Perekonomian menjadi begitu buruk, dampak dari luar. Di samping di dalam negeri sendiri ada masalah. Semogalah kita masih bisa jual mobil, jual kelapa sawit. Ini dapat membantu kita untuk mengatasi persoalan di dalam negeri kita. Baik, terima kasih Prof. Mungkin dari teman-teman yang hadir secara offline mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Prof, jadi mungkin ini menyambung diskusi di luar forum tadi ya, dengan apa cara kami yang jadi pengajar itu mengajarkan teori ekonomi baik mikro maupun makro ya. Ini kalau saya potong sejarah ya, ini kan ini saya sedikit tadi di luar forum tadi disampaikan bahwa pada saat masuk era Orde Baru itu kan juga mempengaruhi dalam ideologi pengajaran ya, terutama dalam ilmu ekonomi yang arahnya tadi yang Prof sampaikan, buku-buku dari Amerika ya, baik yang saduran maupun yang asli kemudian diajarkan di dalam perkuliahan gitu. Dan yang juga Prof Sadono sampaikan tadi yang juga tahu bahwa di dalam buku-buku tersebut sangat pro pasar dan boleh dikatakan kapitalistik. Nah, ketika kita pengajaran itu, meskipun Prof di dalam buku ini sudah menyampaikan juga plus minusnya ya. Jadi kami sendiri juga terkadang masih ada juga yang resah dalam arti kalau kita terlalu mengajarkan pada pro pasar nanti mahasiswa menjadi agen kapitalis ketika dia menjadi urusan dari sebuah negara. Nah ini yang kita bisa membendungnya. Kita bisa membendungnya biasanya dengan beberapa mata kuliah yang tadi yang ada nuansa normatifnya. Misalnya katakan tentang ekonomi Islam atau Pancasila atau kelembagaan. Kita bisa membendungnya, artinya membendung itu maksud saya gini, membuat keseimbangan agar tidak adanya ketimpangan dari sisi pesan yang disampaikan ke mahasiswa. Karena selama ini sangat dominan sekali bahwa ekonomi itu arahnya pada pasar, sehingga kami yang bagian yang resah ini kadang-kadang kita mengajarkan sesuatu yang tentu itu ada sisi kelemahan. Mungkin itu problemnya yang ya saya masih. Mengenai ekonomi pasar itu mau tak mau dia itu semakin populer. Apa sebab semakin populer? Karena sejak revolusi industri banyak yang mengkritik sistem pasar.
Satu contohnya Robert Owen, golongan sosialis yang di Inggris itu. Dia sangat tidak suka dengan kapitalis-kapitalis yang bermunculan pada waktu revolusi industri. Maka dia mengusulkan supaya kapitalis itu lebih baiklah. Dan berdasarkan kepada kritik-kritik ini, pemikiran ekonomi pun mulai berubah. Kalau Adam Smith mengatakan pasar bebas atau yang dinamakan pasar bebas. Tapi ingatlah bahwa dalam mengatakan pasar bebas itu, sebetulnya Adam Smith juga melihat peranan pemerintah. Buku kelima daripada Adam Smith membicarakan mengenai peranan pemerintah. Cuman tidak sedalam seperti yang diusulkan Owen dan penulis-penulis sebelumnya. Tapi penulis klasik pun pada tingkat John Stuart Mill banyak mengusulkan campur tangan pemerintah tersebut. Sehingga akhirnya pemerintah banyak campur tangan dalam bidang-bidang ekonomi tertentu, sehingga pada akhirnya timbul golongan sosialis di Inggris maupun di Jerman yang mengusulkan supaya campur tangan pemerintah itu diperbesar. Itu sebabnya ada perusahaan pemerintah yang ada sekarang ini di Indonesia, itu dulu mula-mulanya dimulai dari mereka. Supaya perusahaan pemerintah itu ada untuk mengurangi tekanan kapitalisme. Tapi kemudian setelah Perang Dunia Kedua berakhir, timbul pula gerakan-gerakan kembali ke pasar bebas kembali. Karena campur tangan pemerintah dalam perusahaan itu lebih banyak merugikan dan menimbulkan korupsi daripada menimbulkan efisiensi. Satu contoh daripada ke arah pasar bebas ini simple, penerbangan. Dulu kan hanya Garuda saja kan. Akhirnya banyak kesulitannya. Datang sekarang Lion, Batik dan sebagainya, lebih murah, lebih efisien. Karena dengan adanya competition menurut Adam Smith, keuntungan bisa ditekan. Jadi pasar bebas itu boleh bagus. Satu contoh lain ialah Rusia dengan Cina. Rusia membebaskan pasar bebas sebebas-bebasnya. Sehingga akhirnya teman-teman Putin itu punya kapal-kapal yang luar biasa, kapal-kapal pesiar yang luar biasa harganya. Karena untuk menyokong politik, mereka itu dikasih oleh Putin segala macam mengenai kekayaan minyak yang di Rusia. Sebaliknya Cina sistemnya nggak berubah, tapi pasar bebasnya di pasar sistem komunis, ekonomi komunis itu diubah jadi sistem kapitalis, dan dalam 4 dekade dari akhir tahun 70-an sampai tahun 2010, Cina bisa merubah dirinya jadi ekonomi kedua terbesar di dunia. Jadi apapun yang terjadi, kita tak mau harus menyadari sistem pasar ini bisa mendorong sesuatu perekonomian untuk maju. Tapi pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa banyak ekses yang terjadi di dalam pasar bebas, sehingga pemerintah pun harus firm, harus teguh mempertahankan peranannya agar efisiensi pasar bebas itu dapat ditingkatkan. Dan itu sesuai dengan buku teori mikroekonomi yang saya kemukakan. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak. Ini masih ada satu pertanyaan Prof. Terkait mohon izin pencerahan bagaimana komparasi kebijakan subsidi pangan dan BBM di Malaysia dengan di Indonesia Prof. Bagaimana dampaknya terhadap produsen level UMKM, baik yang small maupun medium enterprises. Itu bagaimana? Saya rasa susah membuat perbandingan di antara Malaysia dengan Indonesia. Karena persoalannya satu, penduduk Malaysia itu 1/10 dari Indonesia. Jadi masalah ekonominya juga 1/10 lebih rumit daripada di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kita kan masyarakat kita egalitarian. Jadi sama rata, semua sama. Kalau di sana kan ada
penduduk pribumi dengan non pribumi. Itu menjadi isu penting. Sehingga akhirnya pemerintah itu banyak mendapatkan uang yang dialirkan kepada pribumi dan menimbulkan ketidakpuasan kepada golongan non pribumi. Di Indonesia saya rasa itu tidak ada. Tapi saya jangan pikirkan mengenai polisi saja, tapi apa yang terjadi. Satu yang mengenai apa yang terjadi, saya rasa itikat baik orang Indonesia untuk menjalankan kebijakan itu lebih baik daripada orang Malaysia. Itu saya yakin, apalagi sekarang saya berkeliling, ternyata di Indonesia itu banyak yang tidak saya sangka begitu baik. Apa sebabnya? Karena setiap pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia itu sudah mulai didorong melalui KPK, melalui tindakan pemerintah dan sebagainya, sehingga kita lebih bersih. Sedangkan di Malaysia, yang korupsi pun bisa tepuk dada. Itu yang persoalan. Satu contohnya, Perdana Menteri Malaysia itu kan sudah baru saja dihukum 12 tahun. Kan? Karena persoalan keuangan juga. Di Indonesia nggak ada sampai begitu serius persoalan korupsi. Baru 12 hari dalam penjara, dia sudah masuk rumah sakit. Karena, ya bagaimana ya, dulu mewah-mewahan seenaknya, sesudah itu sekali masuk penjara baru dirasakan. Cuma di sana penjaranya nggak bisa dijadikan istana seperti di Indonesia. Itu saja bedanya. Jadi saya susah membandingkan di antara Malaysia dan Indonesia. Tapi Indonesia dicoba semua dibantu. Cuma duit kita kurang karena penduduknya terlalu banyak. Di Malaysia pula pribumi dibantu. Tapi akhirnya kita lebih hebat dari mereka. Pribumi di sana nggak bisa bergerak karena terlalu banyak dibantu. Kalau di sini kita kadang-kadang terkejut. Seperti contohnya, ini Ibu Endah itu direktur dari Prenada. Itu beliau itu bersama Pak Zubaidi mendirikan satu Prenada serpihan daripada perusahaan lama. Dalam tempo 20 tahun sudah mempunyai beribu-ribu buku. Kalau mau menulis, hubungi Ibu Endah. Karena dia memang dapat mengembangkan perusahaan dari nol setelah berpisah daripada perusahaan induknya dulu. Dan di Indonesia banyak yang seperti itu. Saya tahu, tak saya ceritakan siapa itu. Ada seorang yang anak nakal waktu SMA. Terus disuruh ibunya untuk sekolah di Malaysia. Supaya bisa lulus. Dia bisa lulus, bukan cemerlang. Tapi waktu dia pulang ke Indonesia, dia nggak mau kerja di pemerintah. Dia bikin perusahaan. Sekarang perusahaan dia mempunyai pegawai 3.500. Ini menunjukkan, berilah kesempatan melalui sistem pasar, supaya ada kebebasan orang melakukan kegiatan usaha. Beri fasilitas, Indonesia akan berkembang. Baik, terima kasih Prof. atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari audiens baik yang offline maupun yang online, jika masih ada pertanyaan. Kalau misalkan saya bertanya, boleh mboten, Prof? Lebih boleh lagi. Iya, Prof. Saya tertarik, Prof, dengan kebijakan mikroekonomi tadi, Prof. Nggih, itu penjelasannya pripun nggih, Prof, terkait kebijakan mikroekonomi? Banyak sisinya. Nggih. Satu contohnya ialah campur tangan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga beras melalui Bulog. Itu boleh dikatakan kebijakan mikroekonomi. Terus kan di dalam sistem pertanian kan ada harga minimum dan harga maksimum. Itu juga bentuk dari kebijakan makroekonomi. Satu contoh lagi, ini mengenai makroekonomi, tapi kebijakan boleh digolongkan kepada mikroekonomi. Mempertahankan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. Kan Bank Sentral ngumpulin duit pada waktu
harga rupiah naik, dia beli dolar, jangan sampai terlalu tinggi. Tapi waktu harga rupiah turun, dia jual dolar supaya jangan uang rupiah jatuh. Jadi ini juga kebijakan mikroekonomi. Kemudian satu contoh lain kebijakan mikroekonomi mengenai pendidikan. Kan kita tahu pendidikan itu kalau misalnya dilepaskan kepada pasar bebas, yang kaya dapat pendidikan yang bagus. Maka pemerintah memberikan kebijakan pendidikan, misalnya pendidikan yang berbentuk sekolah desa diberi subsidi dan sebagainya. Anak miskin dikasih beasiswa. Ini semua kebijakan mikroekonomi. Dan misalnya dulu kita punya, saya telah mengatakan tadi mengenai kapal terbang. Dulu hanya kepunyaan Garuda kan, terus dikasih swasta untuk mengembangkannya. Akhirnya banyak perubahan swasta dan itu menurunkan harga penerbang, naik pesawat terbang kan. Itu juga bentuk kebijakan mikroekonomi. Jadi banyak versinya. Yang penting ialah usaha pemerintah untuk memperbaiki sistem pasar bebas supaya lebih baik. Satu contoh lain yang terakhir, kan di dalam pemerintahan itu ada badan yang mendorong investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan itu juga dapat dinamakan sebagai kebijakan mikroekonomi. Jadi nggak dilapas pada pasar bebas saja. Dan yang paling penting daripada kebijakan mikroekonomi adalah di dalam dua bidang. Satu, dalam pemanasan global. Dalam menghindari menghindari polusi. Itu kan sekarang banyak kotak-kotak sampah, ada yang untuk kertas, ada ini dan itu sebetulnya satu usaha yang boleh dikatakan bentuk kebijakan mikroekonomi. Jadi banyak variasi dan menghindari kesenjangan sosial. Macam mana caranya? Itu kebijakan mikroekonomi. Berarti di dalamnya termasuk operasi pasar itu juga termasuk kebijakan mikroekonomi atau bukan ya, Prof? Kalau operasi pasar makro. Makro. Nah, karena itu menentukan suku bunga kan itu. Oh. Jadi satu menambah money supply, untuk menurunkan. Cara yang lain ialah memberi saham-saham dalam operasi bank sentral, memberi saham, sebetulnya bukan saham, tetapi bond pemerintah dibeli. Kalau dibeli kan uang mengalir ke masyarakat. Dan akibat dari banyak yang mengalir, suku bunga juga turun kan, money supply naik, suku bunga turun, investasi akan meningkat. Jadi itu makro. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya. Mungkin dari Prof Sadono masih ada tambahan materi? Nggak ada tambahan materi. Sampun. Kalau mau tahu lebih lanjut ya baca buku itu lah. Baik. Terima kasih Prof atas diskusinya. Mungkin acara selanjutnya karena sudah sesi tanya jawab, kita ke segmen penutup. Jadi mohon izin saya untuk menyampaikan kesimpulan, di mana di dalam topik secara ilmu ekonomi ada 2 poin, yaitu kegiatan ekonomi, di mana ada 2 sisi. Untuk sisi pertama yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, atau dari sisi produksi. Yang kedua adalah sisi untuk mengkonsumsi barang dan jasa, atau dari sisi konsumsi. Kemudian poin yang kedua terkait perbelanjaan dalam perekonomian, di mana dibagi menjadi 5 aspek secara besar, yaitu konsumsi rumah tangga yang pertama, yang kedua adalah investasi, yang ketiga pengeluaran pemerintah, keempat ekspor, dan kelima adalah impor. Mungkin itu terkait kesimpulannya. Mungkin sampailah kita di penghujung acara seminar pada pagi hari ini. Saya atas nama segenap penyelenggara forum diskusi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Mohon izin untuk menyampaikan sedikit pantun. Sungguh indah Pulau Jawa, Surakarta kotanya rapih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Saudara Nur Hikmat. Baik, terima kasih kepada Mbak Ika yang telah memoderasi acara dan Pak Sadono yang telah memberikan pemaparan dan diskusinya. Mohon izin pada Kaprodi dan narasumber Pak Prof. Sadono Sukirno untuk bersedia menerima cindera mata dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta mohon berkenan menemani dari perwakilan media partner Prenada Media Group, yang kemudian nanti operator dapat mengabadikan momen bersejarah acara kali ini. Monggo, Pak. Ya, silakan. Silakan Mas, bagus. Oke. Sudah? Oh, sekali lagi. Oke, jangan beranjak terlebih dahulu, ikut serta mungkin seluruh peserta yang hadir secara luring ataupun daring untuk bisa bergabung mengabadikan momen kali ini. Monggo, silakan Pak, Bu. Ya, juga Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang daring untuk dapat meng-on cam-kan webcam kameranya, silakan. Silakan, monggo. Monggo, Bu. Oke. 1, 2. Oke, sekali lagi. Boleh, silakan. Oke, silakan. Operatornya minta gaya bebas katanya, Pak. Silakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan boleh kembali ke tempat. Ya, kami informasikan kepada pemirsa yang ikut secara daring agar dapat mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia dalam link berikut. Sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa yang ikut secara daring agar dapat mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia dalam link berikut. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan forum diskusi prinsip ekonomi bersama Profesor Sadono Sukirno telah selesai. Saya mewakili panitia penyelenggara yang bertugas mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas pelaksanaan kegiatan yang kurang berkenan. Saya Muhammad Nur Hikmat, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.